Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Semoga kita tetap diberi kesehatan di tengah-tengah pandemi seperti ini. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita untuk berdoa terlebih dahulu. Silakan untuk ketua kelasnya dipimpin berdoa. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya untuk kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Tadi saya lihat saat masuk ke kelas banyak sampah yang berserakan di kolong meja, di bawah meja, banyak sampah habis jajan, sampah es plastik. Dan silakan kalian untuk ayo tolong dipunguti sampahnya, diambil, kemudian dibuang di tempat sampah. Jika yang merasa di bawah kolong mejanya, di bawah mejanya ada sampah-sampah, ayo silakan untuk dibuang dulu ke tempat sampah. Nah, jika suasana kelas bersih, maka pembelajaran kita semakin nyaman dan juga fokus. Terima kasih atas kesadarannya. Oke, untuk selanjutnya saya akan mengisi jurnal untuk kegiatan kita hari ini. Hari ini masuk semua ya, nihil ya, tidak ada yang berhalangan hadir. Saya akan presensi dulu. Alhamdulillah di hari ini kita dapat bertemu kembali untuk membahas mengenai komunikasi pelanggan. Sebelumnya ada yang masih ingat minggu lalu kita mempelajari tentang apa? Saya ingat, Bu, minggu lalu kita mempelajari tentang media promosi. Wah, keren sekali. Ternyata Rosa masih ingat. Minggu lalu kita mempelajari tentang media promosi. Nah, sekarang ada yang masih ingat media promosi itu seperti apa sih? Nah, silakan Fani. Saya ingat, Bu, media promosi itu contohnya seperti Videotron. Nah, memang benar pemanfaatan dari Videotron salah satunya adalah untuk media promosi. Namun di zaman yang serba viral dan sudah meleknya teknologi ini, Videotron tidak hanya dimanfaatkan sebagai media promosi saja, namun bisa dimanfaatkan sebagai pemberian kado ataupun hadiah kepada seseorang. Nah, misalnya contohnya yang lagi viral berita kemarin-kemarin ada salah satu artis yang memberikan hadiah atau kado pada pasangannya yang berupa video yang ditampilkan melalui Videotron yang dipasang di pinggiran jalan, terlihat besar dan juga banyak dilihat oleh orang yang sedang lewat. Nah, kurang lebihnya salah satu contohnya seperti itu. Baik, sekarang saya akan menyampaikan mengenai KD 3.2 yaitu tentang mendeskripsikan komunikasi pelanggan, dan juga KD 4.2 yaitu menyajikan hasil pendeskripsian komunikasi pelanggan dengan tujuan nantinya kalian diharapkan dapat mengidentifikasi komunikasi pelanggan, mengklasifikasi komunikasi pelanggan dengan berbagai macam tipe pelanggan, dan juga dapat mendemonstrasikan komunikasi verbal dan juga non-verbal. Oke, kemarin kan saya sudah memberikan tugas untuk membaca buku paket tentang komunikasi pelanggan. Pasti kalian sudah membacanya kan? Saya yakin kalian sudah membacanya karena kalian sangatlah rajin untuk membaca buku. Nah, untuk sekarang saya akan menayangkan sebuah video. Nantinya silakan kalian simak, kalian amati baik-baik yang ada di dalam video. Materinya tentang berbagai macam tipe pelanggan dan juga komunikasi verbal dan komunikasi non-verbal. Nah, silakan kalian catat jika ada pertanyaan yang nantinya perlu kita diskusikan bersama. Silakan kalian amati videonya dengan baik. Silakan untuk disimak, ini dia videonya. Berikut merupakan tayangan video yang berisikan tipe-tipe pelanggan dan juga komunikasi verbal dan non-verbal. Setelah kalian mengamati video tersebut, apa ada yang ditanyakan? Nah, silakan. Kosong bertanya. Saya mau bertanya, Bu, seperti apa pelanggan yang memiliki tipe cerewet? Wah, menarik sekali pertanyaan. Mungkin yang teman-teman yang lain ada yang memberikan jawaban lain dari pertanyaannya. Saya bisa, Bu. Pelanggan tipe cerewet itu biasanya bentuk tubuhnya itu agak pendek dan biasanya namanya itu pelanggan tipe pygmies, disebut juga pelanggan tipe pygmies, Bu. Oke, baik. Jadi benar ciri yang disebutkan bahwa pelanggan tipe pygmies itu bentuk tubuhnya
bulat, anggota badannya itu kecil, agak pendek, dan juga berwajah bulat lebar. Nah, pelanggan yang tipe pygmies ini biasanya tuh orangnya ramah, kemudian suka berbicara, dan suka menyelipkan humor. Ya, orangnya itu bersifat humoris gitu. Nah, sekarang sudah paham semua ya apa yang dimaksud tentang tipe pelanggan yang memiliki tipe pygmies. Nah, baik, sekarang jika kalian sudah paham, saya yang bergantian tanya kepada kalian. Tadi kan sudah mengetahui bagaimana seperti apa pelanggan yang memiliki tipe pygmies. Nah, jika kita dihadapkan dengan pelanggan yang bertipe pygmies, apa saja yang harus kita perhatikan? Siapa yang bisa jawab? Wah, sepertinya kalian perlu untuk membaca buku paket lagi, membaca ulang materi tentang komunikasi pelanggan, atau kalau tidak kalian bisa mencari referensi lain dari internet, dari sumber internet. Tapi ingat, referensinya harus menggunakan yang relevan ya. Saya mau menjawabnya, Bu. Jadi dalam menghadapi pelanggan tipe pygmies yaitu dengan memperhatikan suasana hatinya dan melayani pelanggan jika sedang ingin bercakap-cakap dan melakukannya dengan bercakap secara ramah. Nah, benar sekali jawaban dari Rosa. Mungkin teman-teman ada yang mau menambahkan jawaban lain selain jawaban dari Rosa tadi? Saya menjawabnya, Bu. Ketika pelanggan melakukan kegiatan bercakap-cakap, percakapannya dilakukan dengan ramah, menarik, perhatian, dan juga humor, karena agar menghindari sedikit perdebatan. Nah, benar juga jawaban dari Fani. Jadi dalam menghadapi pelanggan yang memiliki tipe pygmies yang harus diperhatikan, seperti jawaban dari Rosa dan juga Fani tadi, karena tipe pelanggan pygmies yaitu ramah, humoris, dan suka berbicara, jadi kita juga perlu untuk menyeimbangkan, yaitu dengan melakukan percakapan dengan ramah, perhatian, dan juga bisa menyelipkan sedikit humor. Misalnya, ibu terlihat wajahnya semakin cerah sekali ketika mengenakan jilbab peramis yang berwarna kuning. Nah, mungkin bisa menyelipkan sedikit humor seperti itu. Tetapi diingat juga, jika menyelipkan humornya juga jangan terlalu berlebihan, nanti kesannya tidak sopan terhadap pelanggan. Nah, dalam menghadapi konsumen, kita sebagai seorang penjual juga dituntut harus sigap dalam hal berkomunikasi. Nah, bentuk komunikasi itu ada dua macam, yaitu komunikasi verbal dan juga komunikasi nonverbal. Di sini memang ada yang tahu bagaimana komunikasi verbal dan juga komunikasi nonverbal itu seperti apa? Saya tahu, Bu, saya bisa menjawabnya. Jadi bentuk komunikasi verbal yaitu membuat dan mengirim surat konfirmasi kepada pelanggan dan juga memberikan informasi yang terbaru mengenai produk-produk. Bu, saya mau menambahkan jawaban dari Rosa. Jadi bentuk komunikasi nonverbal yaitu dengan gerakan kinetik, yaitu bisa dengan gerakan tangan di dada atau juga posisi tubuh sedikit menunduk yang menandakan keramahan. Nah, benar semua jawaban dari kalian. Jadi, komunikasi verbal itu komunikasi yang diucapkan atau komunikasi yang ditulis atau tertulis. Nah, untuk yang komunikasi nonverbal itu kebalikannya dari komunikasi verbal, yaitu tidak ditulis dan juga tidak diucapkan, namun diungkapkannya itu melalui bisa dengan perilaku kinetik atau gerak, kemudian proxemik, yaitu penggunaan ruangan ataupun dekorasi ruangan, dan juga paralinguistik. Nah, baik, sekarang siapa yang bisa menyimpulkan materi dari kegiatan pembelajaran kita hari ini? Saya bisa memberikan kesimpulan, Bu. Jadi untuk kesimpulan pada materi hari ini yaitu banyak berbagai macam tipe pelanggan, yaitu ada tipe pelanggan pygmies, tipe pelanggan atletis, dan juga tipe pelanggan leptosom. Selain mengamati, juga perlu diperhatikan jika kita bertemu atau menghadapi berbagai macam tipe pelanggan. Serta dalam berkomunikasi dalam pelanggan terdapat dua macam, yaitu komunikasi verbal dan juga komunikasi nonverbal. Nah, terima kasih atas kesimpulannya yang telah diberikan. Jadi, memang saya tekankan lagi, contoh komunikasi verbal itu misalnya
memberi informasi kepada pelanggan yang meminta informasi tentang produk yang terbaru. Kemudian untuk contoh komunikasi nonverbal itu seperti perilaku kinetik atau gerak, kemudian ada paralinguistik ataupun juga proksemik, misalnya itu seperti penggunaan ruangan atau dekorasi ruangan. Oke, sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, saya ada tugas untuk kalian. Silakan dikerjakan di buku paket tes formatifnya halaman 20. Nanti dikumpulkan hari ini pulang sekolah nanti. Dan saya ada bonus tugas untuk kalian, yaitu mini observasi visual. Jadi kalian mencari video di internet, nanti kalian bisa mencari di lab komputer. Nah, videonya itu kalian nanti mengamati dan juga menganalisis seorang wiraniaga dalam mendemonstrasikan senyum sapa salam kepada konsumen di toko ataupun mall. Nanti analisisnya bisa ditulis di buku tulis masing-masing, kemudian untuk pengumpulannya bersamaan dengan tes formatif tadi dan dikumpulkan secara kolektif di ketua kelas. Sudah paham ya dengan tugasnya? Saya yakin kalian mampu memahaminya dengan baik. Oke, kalau begitu silakan untuk ketua kelas, silakan dipimpin berdoa sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya untuk menutup dengan pembacaan doa. Berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, sekian untuk pembelajaran kita hari ini. Semoga kita dapat bertemu kembali di pembelajaran minggu depan. Tetap jaga kesehatan dan jangan lupa kalian taati protokol kesehatan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.